Selamat bergabung di kelas Bahasa Indonesia bersama Bapak Ahmad Radi. Hari ini kita akan membahas yang namanya teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi merupakan teks yang mengungkapkan ide, perasaan, dan pendapat seseorang. Nah, sekarang teks ini bersifat argumentatif karena bertujuan meyakinkan khalayak tentang suatu permasalahan. Bagaimana cara menulis teks eksposisi? Dalam menulis teks eksposisi harus memerhatikan isi, struktur, dan kebahasan teks eksposisi agar teks ini berbeda dengan teks lainnya. Nah, bagaimana struktur teks eksposisi dan kebahasan teks eksposisi tersebut? Mari kita bahas. Struktur teks eksposisi adalah terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang, atau disebut juga dengan rekomendasi. Ayo kita lakukan menganalisis struktur teks eksposisi. Nah, ini adalah contoh dari sebuah teks eksposisi yang berjudul "Pentingnya Menjaga Kebersihan Rambut". Rambut merupakan salah satu pelindung untuk kulit kepala. Selain itu, rambut juga merupakan mahkota bagi semua orang. Oleh karena itu, rambut harus dijaga keindahannya, baik kebersihan maupun kesehatannya. Hal yang paling rutin dan mudah kita lakukan adalah keramas dengan teratur, apalagi di masa pandemi ini. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa setiap rambut mempunyai tipe yang berbeda, sehingga pengenanganannya pun harus berbeda. Penerapan pola hidup bersih selama pandemi COVID-19 tentu menjadi kewajiban kita semua. Kita dapat menghalau segala mikroorganisme yang mencoba masuk ke dalam tubuh dengan tingkat kebersihan tinggi. Jika mencuci tangan dan mandi sudah biasa diterapkan, keramas atau membersihkan rambut juga harus diterapkan. Nah, penelitian yang baru diterbitkan di New England Journal of Medicine menunjukkan bahwa virus corona bisa hidup selama 3 hari di rambut. Direktur dari Yale Institute for Global Health, Saad Umer, menyetujui dan menjelaskan bagaimana hal tersebut terjadi. Karena virus corona yang menempel pada rambut mungkin terjadi melalui percikan mukosa, katanya, seperti dilansir dari situs Today. Sebagai bentuk antisipasi, dermatolog dari Sekolah Kedokteran dan Ilmu Kesehatan George Washington, Adam Friedman, mengimbau agar kegiatan kebersihan ini dilakukan setiap hari. Ini disebabkan oleh perbedaan fungsi kulit kepala dalam memproduksi minyak dari masing-masing orang. Minyak berlebih pada rambut bisa meningkatkan kelembaban, sedangkan tempat demikian menjadi sasaran untuk mikroorganisme tinggal. Sehingga mencuci rambut akan sangat baik jika dilakukan setiap hari untuk pencegahan, ungkapnya, seperti dilansir dari Refinery29. Adapun mencuci rambut tidak sekadar menggunakan air saja, tetapi juga dengan sampo. Friedman mengatakan sampo berfungsi untuk mengubah molekul kecil dan menghilangkan kotoran, bakteri, dan virus. Sampo dapat menghilangkan bakteri pada kepala sekaligus membunuhnya. Ini bisa menjaga kesehatan rambut sekaligus menghindarkan risiko tertular COVID-19, ujarnya. Kebiasaan menjaga kebersihan rambut ini memang sangat penting dilakukan. Hal ini disebabkan rambut sangat rentan dan dapat menimbulkan penyakit kulit atau kepala seperti ketombe, rontok, bercabang, dan rambut kusam. Selain itu, rambut memungkinkan juga sebagai media tertularnya virus corona. Virus corona tersebut menempel pada rambut yang terjadi melalui percikan mukosa. Kita pastinya tidak ingin hal itu terjadi. Dengan demikian, kita harus membiasakan diri untuk menjaga kebersihan rambut. Nah. Sekarang, bagaimana? Apakah kalian menemukan strukturnya untuk teks tersebut? Nah, mari kita bahas. Struktur yang pertama, pernyataan umum, atau di sini sebutnya tesis. Tesis atau pernyataan umum merupakan kalimat-kalimat yang memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang akan
diangkat di dalam teks itu. Nih, kita coba perhatikan kutipan berikut. Nah, di sana tertulis ya kan, rambut merupakan salah satu pelindung untuk kulit kepala. Selain itu, rambut juga merupakan mahkota bagi semua orang. Oleh karena itu, rambut harus dijaga keindahannya, baik kebersihan maupun kesehatannya. Hal yang paling rutin dan mudah kita lakukan adalah keramas dengan teratur, apalagi di masa pandemi ini. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa setiap rambut mempunyai tipe yang berbeda, sehingga penanganannya pun harus berbeda. Kutipan tersebut mengenalkan topik tentang perawatan rambut yang menurut penulis harus dijaga keindahannya, baik kebersihan maupun kesehatannya. Kalimat-kalimat yang ada di dalamnya pada umumnya berupa opini atau pendapat penulis itu sendiri. Nah, jadi itu adalah berupa opini atau pendapat penulis itu sendiri. Mari kita masuki struktur yang kedua. Baik, kita masuki struktur yang kedua dari sebuah teks eksposisi. Pada bagian ini, penulis atau pembicara mengemukakan sejumlah pendapat yang seringkali diperkuat dengan fakta-fakta atau disebut istilahnya adalah rangkaian argumen. Nah, perhatikan kutipan berikut. Penerapan pola hidup bersih selama pandemi COVID-19 tentu menjadi kewajiban kita semua. Kita dapat menghalau segala mikroorganisme yang mencoba masuk ke dalam tubuh dengan tingkat kebersihan tinggi. Jika mencuci tangan dan mandi sudah biasa diterapkan, keramas atau membersihkan rambut juga harus diterapkan. Penelitian yang baru diterbitkan di New England Journal of Medicine menunjukkan bahwa virus corona bisa hidup selama 3 hari di rambut. Direktur dari Yale Institute for Global Health, Saad Omer, menyetujui dan menjelaskan bagaimana hal tersebut terjadi. Karena virus corona yang menempel pada rambut mungkin terjadi melalui percikan mukosa, katanya, seperti dilansir dari situs Today. Di dalam teks tersebut, argumen yang dimaksud berupa pandangan-pandangan penulis terkait masalah yang dikemukakan sebelumnya. Misalnya, dikatakan di dalam teks tersebut bahwa kebersihan rambut juga harus diterapkan. Jangan hanya mencuci tangan dan mandi saja. Pandangan tersebut dilengkapi pula dengan fakta-fakta yang fungsinya untuk membuktikan dan meyakinkan pembaca dengan argumen-argumen yang dikemukakannya. Sekarang kita masuki struktur yang ketiga, yakni rekomendasi. Bagian ini merupakan simpulan, dapat berupa penegasan ulang atau rekomendasi, saran atas argumen-argumen penulis atau pembicara yang telah dikemukakan sebelumnya. Mungkin pula pada bagian ini terkandung rekomendasi ataupun saran. Perhatikan kutipan dari teks yang telah kita baca di awal. Nah, kebiasaan menjaga kebersihan rambut ini memang sangat penting dilakukan. Hal ini disebabkan rambut sangat rentan dan dapat menimbulkan penyakit kulit atau kepala seperti ketombe, rontok, bercabang, dan rambut kusam. Selain itu, rambut memungkinkan juga sebagai media tertularnya virus corona. Virus corona tersebut menempel pada rambut yang terjadi melalui percikan mukosa. Kita pastinya tidak ingin hal itu. Dengan demikian, kita harus membiasakan diri untuk menjaga kebersihan rambut. Kutipan tersebut mengandung simpulan dan saran dari permasalahan, yaitu pentingnya menjaga keindahan rambut, baik kebersihan maupun kesehatannya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kebahasaan teks eksposisi. Nah, jadi di dalam kaidah kebahasaan teks eksposisi itu ada 6. Biasanya, yang pertama adalah kata teknis, yang kedua konjungsi temporal dan perbandingan, yang ketiga konjungsi kausalitas, yang keempat kata-kata mental, dan yang kelima kata-kata perujukan. Terakhir adalah kata-kata yang sifatnya adalah persuasif. Mari kita bahas. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis yang berkenaan dengan masalah utama atau topik yang dibahas. Seperti pada teks eksposisi dapat ditemukan istilah mikroorganisme, percikan mukosa,
glukosa, molekul, bakteri, virus. Nah, itu semuanya adalah menggunakan kata-kata teknis atau kata-kata khusus yang berhubungan dengan topik. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban atau disebutnya adalah hubungan kausalitas. Atau nih, tujuannya adalah untuk mengatakan sesuatu yang argumentatif. Misalnya, ini hubungan kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat. Misalnya, jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dengan demikian, akibatnya, sehingga, oleh, karena itu. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal. Contohnya nih, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya. Ataupun perbandingan atau pertentangan. Contohnya, sementara itu, sedangkan, berbeda halnya. Namun, tetapi, kata-kata itu digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi atau fakta, ataupun penolakan atau pertentangan terhadap argumen lainnya. Kita lanjutkan yang ke nomor 4. Kebahasaannya adalah menggunakan kata-kata kerja mental, yakni kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran. Kata-kata yang dimaksud misalnya memerhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami, berkeyakinan, berpikir, dan lain-lain. Kata-kata tersebut digunakan dalam pernyataan-pernyataan yang mengungkapkan pendapat penulis terkait dengan masalah yang dibahasnya. Yang kelima, menggunakan kata-kata perujukan. Contohnya adalah seperti menurut, berdasarkan si ini, merujuk kepada. Itu adalah contoh dari kata-kata perujukan. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata-kata persuasif. Ini biasanya tujuannya adalah untuk memberikan saran, ajakan. Itu adalah menggunakan kata-kata persuasif. Contohnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan seharusnya. Nah, itu adalah dari teks eksposisi tadi yang kita pelajari dari pengertian dan struktur sekaligus kebahasannya. Sekarang terima kasih telah bergabung di kelas ini. Semoga kita bisa bertemu di kelas selanjutnya. Salam.